tidak melanggar hukum, dan juga malah kita dapat rezeki ya, ataupun dapat 3 juta per bulan. Moments later. Ya halo sedulur semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, amin. Kembali ke Ulinuha Project. Nah oke sedulur ya, hari ini saya akan membagikan tips dan triks nih buat sedulur semuanya. Gimana sih caranya ya untuk tidak membayar pajak kendaraan, tapi kita tidak melanggar hukum, dan juga malah kita dapat rezeki ya, ataupun dapat 3 juta per bulan. Nah, jadi buat sedulur semuanya, saya garis bawahi lagi untuk video kali ini, saya tidak mengajarkan buat teman-teman subscriber semuanya, ataupun buat teman-teman yang menonton video ini untuk tidak membayar pajak. Saya ulangi lagi, jadi di video kali ini saya tidak mengajarkan ataupun menganjurkan ataupun mengajari teman-teman semuanya, untuk teman-teman subscriber saya dan juga teman-teman yang menonton video ini untuk tidak membayar pajak. Karena membayar pajak itu wajib ya sedulur semuanya ya, karena memang sebagai warga negara Indonesia kita wajib membayar pajak, baik itu pajak kendaraan, pajak rumah, PBB, ataupun pajak lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 itu udah jelas ya untuk siapa aja yang membayar pajak dan juga ketentuannya seperti apa. Nah, tapi di sini video ini saya buat khususnya untuk teman-teman subscriber saya, karena teman-teman subscriber saya ini sudah saya anggap sebagai teman curhat ataupun teman komunikasi ya. Jadi mereka yang pasti duluan melihat video saya, dan juga untuk teman-teman yang menonton video ini ya tentunya. Nah, untuk tipsnya dan triksnya sendiri, bagaimana sih caranya kita tidak membayar pajak tapi kita tetap tidak melanggar hukum. Nah, kemarin itu saya ada membeli kendaraan ya, karena memang itu rutin saya lakukan. Minimal itu sebulan 2 atau 3 kali saya membeli kendaraan, baik motor ataupun mobil ya. Dan itu saya lakukan bukan semata-mata biar terlihat keren atau seperti apa, itu karena menurut saya itu triks dan tips ya. Karena itu saya lakukan biar saya itu tidak membayar pajak. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin teman-teman semuanya kaget kenapa membeli kendaraan itu biar kita tidak membayar pajak. Oke, bakalan saya ulas lagi ya. Nah, kemarin itu saya ngebeli sepeda motor NMAX ya tahun 2018. Nah, jadi ini lor ya, penampakan dari NMAX yang saya beli kemarin lor. Nah, kondisi ini sih bagus semua, makanya saya bisa pastikan kalau unit ini itu bisa laku di atas harga pasaran. Jadi kita bisa cuan lah istilahnya ya, kita nggak rugi kalau kita pakai setahun 2 tahun lor. Jadi kita nggak perlu bayar pajak, tapi kita masih bisa spare uang lumayan nih, kayak gitu keuntungannya. Karena syaratnya kita bisa dapat cuan lor, jadi kita harus cari kendaraan motor ataupun mobil itu di bawah harga pasaran. Jadi kita nanti masih bisa pakai lah ya, jangka waktu 1 tahun 2 tahun itu kita masih untung lah lor, kayak gitu lor. Konsepnya seperti itu lor. Nah, contohnya seperti motor yang saya dapat ini lor ya, saya dapat harga 17 juta lor. Di pasaran sendiri itu masih 20 juta. Jadi itu masih ada spare uang keuntungan itu 3 juta lor. Jadi kita kalau misalkan pakai ini lor ya, ya kita jual nih, misalkan kita jual juga ada untungnya 3 juta lor. Kita bisa cari untuk motor lagi, kayak gitu lor ya. Karena memang yaitu rutinitas saya sendiri ya, sebulan itu saya harus ada ngebeli sepeda motor ataupun kendaraan lainnya, karena itu saya lakukan karena biar saya itu tidak memperpanjang kendaraan kayak gitu ya.
Tuh, teman-teman sudah paham ya. Jadi itu saya lakukan biar saya itu tidak membayar pajak tahunan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, misalkan teman-teman punya kendaraan ya, punya kendaraan yang sudah mau mati nih pajaknya, ataupun pajak tahunannya atau pajak 5 tahunannya, teman-teman bisa pakai opsi menjual, kayak gitu, ngejual kendaraan tersebut ya. Contohnya nih, saya mencari kendaraan NMAX nih, misalkan ya, saya dapat motor NMAX, harganya di pasaran itu masih 20 jutaan ya teman-teman, masih 20 jutaan. Dan untuk surat-suratnya itu hidup ya teman-teman, ini baru diperpanjang juga, ini surat-suratnya hidup sampai dengan 2025, dan juga untuk platnya itu sampai 2028 ya sedulur. Nah, ini tentunya masih ada spare panjang ya sedulur ya, jadi saya dapat kendaraan yang jauh di harga pasaran, karena harga motor ini itu di pasaran masih di atas 20 ya, 21 ya di sini di kota ini 20-an. Nah, saya dapat harga sekitar 17 jutaan. Kemarin 17.500 saya dapat. Nah, otomatis untuk spare pemakaiannya sendiri saya bisa pakai ini jangka 1 tahun, 2 tahun itu masih saya bisa pakai. Otomatis kalau misalkan pajaknya ini mati ataupun 5 tahunnya mati, saya bisa ngejual lagi dengan juga masih untung. Atau saya jual lagi nih, karena saya pakai sebulan, saya jual lagi, otomatis saya bisa untung itu 2-3 jutaan. Itu satu motor. Bagaimana kalau misalkan saya ambil 2 motor, otomatis juga untuk yang saya dapat lebih besar dari ini ya sedulur semuanya. Nah, itu beberapa triks dari saya sedulur ya, berkaitan dengan gimana sih caranya biar kita tidak membayar pajak kendaraan tapi kita tidak melanggar hukum, seperti itu dulur ya. Nah, ini juga bisa sedulur terapkan ya di berbagai hal ya. Jadi dulu sedulur bisa terapkan di berbagai macam objek pajak ya. Contohnya misalkan motor, mobil, itu teman-teman sedulur semuanya bisa terapkan ya. Jadi kita nggak perlu bayar pajak ya, jadi kita tinggal jual aja lagi ya. Kita cari yang harga di bawah pasaran, kemudian kita pakai. Setelah kita pakai setahun 2 tahun kita jual lagi, kita nggak perlu bayar pajak, kita cari yang hidup pajaknya, kayak gitu sedulur. Nah, karena memang sedulur bukan hanya tidak membayar pajak, sedulur juga bisa masih mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, kalkulasinya seperti apa? Ya, sedulur bisa lihat contoh nih, caranya ya seperti ini sedulur ya. Sedulur bisa cek dulu untuk pasaran harga kendaraan ini berapa di pasaran. Nah, sedulur cari ini ya, seminggu ini cari kendaraan yang di bawah pasaran dan kondisinya masih bagus dan masih bisa dibilang itu kilometernya masih rendah ya sedulur ya. Sedulur bisa cek semua di situ masih bagus. Nah, itu kita beli. Setelah kita beli kendaraan yang lama, yang mau mati itu kita jual, kayak gitu sedulur. Sedulur bisa cari lagi kendaraan, pakai, nanti jual lagi, seperti itu sedulur. Tips dan triksnya dari saya. Oke, itu aja sedulur informasi dari saya. Mudah-mudahan video ini dan informasi ini bermanfaat buat teman-teman subscriber saya dan teman-teman yang sudah menonton. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya mereka semuanya tahu video yang belum mereka tahu. Oke, itu aja sedulur informasi dari saya. Bye-bye.